Nang. Boleh banget dong diminta tolong ya untuk ke ini PUBG Mobile Indonesia. Tuh. Untuk dipencet tombol likes-nya supaya tembus 100k Peaches like. Dan let's go! Ini dia untuk match pamungkas, match terakhir untuk grup A, C, D, dan E. Yap, tidak akan ada tim EVOS, Boom, Void, dan juga Dewa United yang bermain di game terakhir sebelum Livik ini. Karena pasti kita mau ngingetin kepada kalian, di setiap hari terakhir setiap minggunya, kita akan adain satu bonus match untuk para tim di sini ya. Ke top 12 tim bisa untuk bermain di Livik. Nah itu dia, match bonus, dan bonus buat teman-teman semua. Lumayan banget kan? Ini malam Senin, ya kan malam Senin ya? Malam Atau Senin. Minggu malam kalian bisa banyak tontonan sampai akhir juga, sampai malam nemenin kalian bobo supaya nggak insomnia atau overthinking. Tapi kita bakal membahas terlebih dahulu untuk garis pesawatnya dari Tori Ahumada kan menuju ke Valdemar. Berarti bakal sulit ya sebenarnya untuk Geek main ya. Geek main. Susah untuk ke Puerto sebenarnya. EVOS gak main, Ya. jadi gak bakal harus mikirin gimana caranya untuk ke Impala. Terus kalau ke La Bendita itu ada Morph juga, harus sedikit berputar otak. Dan mungkin bakal bertemu dengan Onyx kalau misalkan mereka ambil tempat yang sama. Kayaknya enggak deh, Morph lebih memilih agak sedikit turun ke bawah. Dan GPX. GPX nih yang tadi sempet lu mention, lu sebutkan dan lu predik. Dia ngambil Main area, juga ya? dia ngambil area Oasis loh. GPX ngambil Menarik area sih. Oasis, sangat-sangat menarik. Haus kayaknya. Iya. Gue kayak sampai terus mereka udah dapetin area Oasis, dapetin nggak necessarily circle sih, tapi kayak jarak yang cenderung dekat untuk masuk ke dalam circle pertama ini gitu loh. Jadi ya untuk posisi dari GPX sendiri so far so good. So far so good dan banyak sih sebenarnya tim yang masuk ke dalam circle pertama ya. Mereka nggak harus banyak melakukan pergerakan juga, tinggal gimana caranya mereka mendapatkan checkpoint aja. Dan ini sebenarnya bisa dibilang circle yang cukup baik ya. Ya. Kayaknya dia berganti-gantian terus ya, abis baik, jahat, itu baik, jahat lagi. Kayaknya di Miramar doang deh baik. Ya nggak sih, di Miramar pertama kan juga cenderung baik tuh di tengah-tengah lah. Kalau ini di Miramar ini di bagian agak utara, tadi agak selatan kan, tapi masih di tengah gitu. Iya sih, iya bener-bener. Mhm. Iya lagi baik ya Miramarnya. Cuman 3 game awal aja tuh yang jahat banget. Oh, jadi dikasih panas dulu ya di awal ya. Dikasih panas di awal, terus di akhir-akhir baru dikasih dingin. Cool down sessionnya. Betul sekali. Tapi kita bakal menunggu juga yang gue antisipasi banget sebenarnya informasi pergantian pemain sih di setiap kesempatannya gitu loh di awal-awal seperti ini. Seperti halnya tadi kita bisa bilang berarti dengan 4 kali pertandingan yang dijalankan oleh tim Boom Esports, itu mereka melakukan pergantian pemain sebanyak 4 kali. Pokoknya setiap game mereka melakukan pergantian pemain gitu. Rolling ya? Rolling, betul. Rolling player. Ya itulah sebuah warna baru ya yang ditimbulkan juga di tim Boom sendiri. Dan mungkin itu yang menjadi kekuatan mereka. Peta kekuatan dari mereka itu adalah player-playernya itu semua bisa saling mengisi kekosongan satu sama lain gitu. Iya. Jadi puzzle Peaches-nya itu tepat dan ngeklop. Jadi nggak perlu ada yang harus kayak ya udahlah lo turun nanti ya. Iya. Atau alias tanda kutip camat, ada juga yang kayak gitu. Atau nanti tunggu poinnya aman aja ya. Biasanya ada juga gitu tuh. Ini kayak siapa tuh? Kayak siapa ya? Kalian mau nggak di spill? Kalau mau tembusin dulu 100.000. Kayak gitu terus ya. Nggak apa-apa. Karena memang kita diutus untuk menyemangati teman-teman untuk memijit tombol likes. Karena kalau misalnya kalian nggak menekan tombol likes ya, kita tuh di chat terus sama junior. Kita tuh di push gitu. Nggak cuman kita yang nge-push kalian, tapi kita tuh di push gitu sama junior. Setiap detiknya, oi ingetin like gitu. Pantesan dari tadi grupnya bunyi terus ya. Begitu. Memang seperti itu, makanya ayo teman-teman bantu Jelly dan Dona di sini supaya tidak diberikan pressure sama junior supaya ya. tidak diganggu terus. Capek banget loh lihat junior. Udah dari tadi diliatin, pas udah nggak ada di sana orangnya dicatin terus. Tapi ngomong-ngomong ya,
daripada kita ngomongin orang yang nggak ada di sini, Mm-mm. gue mau ngomongin salah satu ini sih pemain bukan pemain sih lebih tepatnya kayak satu tim Mhm. yang berada di PMPL Fall kali ini. Yaitu BNW. BNW. Mereka memiliki pemain yang bernama Flux. Ya, Flux atau Flux ya? bisa dibaca flux, bisa dibaca flux atau plux. Gitu bisa juga. Jadi apa, Dona? Nah, Flux ini katanya Mm-mm. ngefans sama Microboy. Oh gitu. Iya, lucu banget ya. Gue tuh sebenarnya seneng banget loh kayak ketika ngeliat kayak apa ya confession yang dilakukan oleh para pemain-pemain di sini ketika mereka menyebutkan, gue tuh sebenarnya ngefans sama ini loh gitu. Terus tiba-tiba mereka sekarang berlaga melawan satu sama lain gitu loh di I dalam see. satu liga yang sama. Itu kan menjadi hal yang menarik kan. Justru itu gak sih motivasi awal kenapa para player ini naik ke professional scene? Karena Iya. pastinya dimulai dari idola. Iya. Mereka punya idola mereka yang bisa dibilang ini menjadi motivasi dia nih buat berlatih terus Iya. supaya nantinya bisa satu panggung, Betul. supaya bisa ngelawan juga. Karena gue yakin buat teman-teman yang lagi nonton atau mungkin pernah ngerasain lah ya, Ya. kayak scrim atau main klasik tuh sekalian bertemu sama professional player. Iya. Itu kan kayak ada sensasi tersendiri gitu gak sih? Bener, kayak antara keringet dingin, excited, tremor, semuanya bercampur aduk tuh. Iya. Bercampur aduk semuanya. Tapi ngomong-ngomong soal idola ya, Heeh. Jessica Jelly Azali Saputri teh. Heeh. Lu Mau nanya gue idola siapa? Iya, idola lu kayak awal-awal lu mungkin ya terinspirasi bermain PUBG Mobile itu siapa yang lu lihat? Dulu kan berarti zaman-zamannya tetapi sebelum kita bertanya dan juga mendapatkan jawaban dari Jessica Jelly Azali, nampaknya dari tim NFT kali ini lagi dan lagi gue seperti deja vu melihat pergerakan mereka kali ini yang dihalau oleh satu tim dan juga mengeliminasi satu pemain dari tim NFT, and that's it. Meninggalkan 3 pemain di awal-awal seperti ini. NFC again and again, rotasi mereka dipersulit dan kali ini IGL mereka atau IGL mereka Svavel yang harus diculik terlebih dahulu dan gue gak tahu ya, rotasi dari NFT nih udah nggak segaib dulu. Iya. Ya kan, udah nggak segaib dulu karena kalau dulu benar-benar tidak bisa terprediksi, tapi sekarang kayaknya udah mulai banyak sekali tim yang sudah mulai bisa membaca rotasi dari NFT. Justru itu Don, kadang-kadang ketika kita sangat kuat di satu Map. map atau satu skenario, Aha, itu yang membuat kadang-kadang mereka bisa menemukan weakness kita. betul. Karena dipantau terus, diulik terus, dicari tahu terus. Ini NFT kelemahannya di mana ya? Kayak Iya. apa ya? Dan mungkin itulah yang ditemukan oleh beberapa player atau tim yang lagi bermain di PMPL Fall ini. Iya, karena kan pasti kalau misalnya kita melihat adanya satu tim yang menonjol banget di satu skenario yang seperti lu tadi mention, pastinya tim itulah yang menjadi kayak attention yang terbesar gitu, yang mendapatkan attention terbesar dari tim-tim yang lainnya gitu kan. Jadinya ya bakalan menjadi kesulitan juga pasti untuk tim NFT kali ini, apalagi mereka juga hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja. Sementara itu Ramones pun juga tertangkap basah. Oh my god, ini adalah skenario yang paling jelek untuk NFT menurut gue. Wow, ini gue agak speechless sih dengan NFT. Gue nggak tahu apakah mereka lagi kurang hoki dari segi rotasi atau memang rotasi mereka yang sudah terbaca terus-menerus oleh tim lawannya. Karena ini kalau kita bisa lihat secara kasat mata, ini bisa dibilang NFT lagi rotasi dipotong sama GPX. Iya. Atau enggak bisa lebih tepatnya GPX nungguin tim yang lagi rotasi. Kayak ditungguin gitu loh tadi setupnya, karena tadi melihat dari Hans Florio atau siapa tadi ya nembakin ya. Kayak udah confirm banget kalau misalkan bakal ada tim yang rotasi lewat sini. Dan tadi yang pertama ditangkap terlebih dahulu kan Svavel. Disusul juga tadi Batman yang ketembak pada akhirnya karena terbuka. Ya udah mau nggak mau Drone harus caps pakai bagi. Iya. Harus kabur, harus meningkatkan placement mereka. Karena mau nggak mau juga mereka pengen dong main di Livik. Iya, pastinya ya. Lu caps pakai apa? Caps pakai bagi, caps pakai bagi. Keren, karena kita lagi PUBG Mobile. Iya, betul sekali. Dan itulah yang dilakukan oleh Drone seperti yang tadi dimention oleh Jessica sendiri. Chaps pakai bagi untuk bisa mempertahankan atau memperbaiki at least placement point dari NFT sendiri. Tapi ternyata dari circle kedua sudah mulai terlihat juga condong menuju ke bagian-bagian dari utara, Cruz del Val, El Azahar untuk saat ini. Dan terjadi pastinya penumpukan dari bagian-bagian selatan. Banyak banget tim yang sudah mulai bergerak secara beriringan.
Wow, ini pintu masuknya kenapa bisa barengan gitu ya semuanya. Iya. Bener-bener persis datang dari selatan atau arah jam 6. Bahkan dari bagian kanannya kosong banget. Scarlet sejauh ini paling enak sih. Ini bisa dibilang kayak tempat rotasi mereka yang paling nyaman, tinggal gimana caranya mereka bertahan supaya bisa dapetin poin lebih. Walaupun memang kalau kita ngomongin poin Scarlet itu udah susah ya untuk ngejar. Lihat bagaimana perbedaan poin Onyx sama Skylights, 82, 33 ya itu sangat jauh sekali untuk bisa digapai atau disalip. Tapi we'll see apakah Scarlet bisa memberikan dobrakan baru atau tidak untuk di match terakhir. Dan sementara kita melihat juga dari Morph. Kembali mereka memainkan seorang Nandi di sini. Dan tadi kita lihat juga mereka lagi berusaha untuk melakukan rotasi. Berarti kalau kita ngomongin hashtag 12. Kalau kita lihat dari yang layar Kanan. kaca, Sebelah kanan kanan. itu kan DG ya. DG yang pegang benchmarknya. Tapi ini mengingat tidak adanya tim yang berada di grup B. Nah itu dia. Grup B itu EVOS, Boom, Voin, sama Dewa United. Kita belum tahu pastinya untuk dari keempat tim tersebut apakah poinnya bisa nyalip atau enggak atau disalip. Tapi yang pasti poin DG sama RRQ ini sama loh. 116 Don. Oh, oke. Sama-sama 116 dan sama-sama masih bermain Ya. untuk saat ini. Jadi pastinya kedua belah pihak masih mempunyai chance yang balance juga untuk mereka bisa mengumpulkan poin guna untuk membalap satu sama lain. Ntar coba ya kita bahas ya. Oke. EVOS Roar. Iya, EVOS Roar bener sih. EVOS Roar, EVOS kan ada di peringkat 3. Aha, Boom ada di peringkat atas. so far. Boin sama Dewa udah nggak main, udah nggak bisa main ke peringkat 12. Maksudnya udah nggak bisa maju ke Livik. Aha. Jadi- Karena posisi poin mereka mentok kan? Iya, poin Mhm. mereka mentok. Berarti yang harus disalip adalah poinnya BNW. Oke. BNW, BNW 122 ya untuk saat ini. 122. Terus juga HFX 130. Oke, berarti ya we'll see lah apakah bisa kesalip atau enggak sama Boom tim yang berapa? di bawah. Boom 211. 211 ya, iya tadi ya. Iya 211. 211. Tinggal BTR yang harus nyalip Boom sama EVOS udah nggak bisa nyalip. GPX juga harus bisa nyalip Boom. Iya. Kalau misalnya mereka mau berada di puncak klasemen selama 5 kali pertandingan untuk hari ini. Itu. Tapi pastinya challenge yang mereka hadapi nanti di menit-menit akhir bakalan besar. Karena mengingat circle yang untuk saat ini so far masih condong menuju ke area utara. Tapi balik lagi ke pertanyaan gue tadi belum dijawab, lama banget. Oh iya, apa tuh? Siapa idola lo? Masih belum ada perang nih. Idola cilik. Oh enggak ya. Idola Jelly. Siapa ya? Bingung juga kalau dibilang idola karena gue main PUBG Mobile waktu itu bukan karena profesional playernya sih, karena suka aja gitu sama gamenya. Oh my god, tapi Jelly. Oh, NFT. Dan lagi. Ini berarti mereka Enggak. terpuruk Mereka nggak main. posisinya. Mereka nggak main Epic. Iya. Mereka fix confirm valid no debat kalau kata Iya. Dona Piscok nggak masuk ke Livik. Wow, ini ada pukulan besar sih sebenarnya untuk NFT. Mereka benar-benar harus mencari antidotnya, apa yang harus mereka lakukan supaya minggu ketiga bisa lebih baik. Pasti sih, harus sih. Itu udah kayak harga mati sih menurut Iya. gua untuk tim-tim yang kayak masih berada di ujung-ujung tanduk seperti ini. Mengingatkan balik lagi ya, perolehan bonus poin setiap minggunya ini benar-benar berharga dan itulah yang akan membawa mereka ke arah grand final nantinya. Ya, itu dia. Dan Livik kita masih belum tahu siapakah ke-12 tim yang akan lolos karena masih ada beberapa tim juga yang berjuang poin di sini dengan 15 tim yang masih bermain. Buat teman-teman yang lagi nonton seperti biasa dong, boleh banget nih kita minta likes-nya ya. Karena sekarang udah baru tembus. Coba kita lihat dulu. Coba kita update berapa, karena kan ini ada delay juga ya. Berarti ini beberapa menit yang lalu kita sudah tembus yaitu sebesar berapa ribu likes Jelly? 58.000. Wow, 58.000. Langsung aja ditambahin sekarang juga karena pastinya di game kelima untuk hari ini udah
sudah mulai panas karena banyak pihak yang sudah mulai bergesekan nih. Ya, boleh banget dong support buat ini apa PUBG Mobile Indonesia supaya bisa 100% offline ya kan. Kalau misalkan kayak 90%, 80%, itu kan masih ada chance-chance nggak jadi gitu kan. Iya. Jadi gimana caranya kita bisa bikin 100% jadi? Langsung dipencet tombol likes-nya juga, sama halnya juga dengan Ponbit lagi memencet tombol tembak ke arah bagian depan. Lagi-lagi zoning out dipertunjukkan juga buat para player-player yang lagi bermain di sini. Mereka benar-benar berusaha untuk mengamankan checkpoint-checkpoint yang mereka sudah dapatkan ya. Bahkan kayak dari Kato juga tadi kayaknya nggak kena ya senjatanya, dia kena ke bebatuan untuk bisa nembak ke arah bagian depan. Ya. Daybot sudah mulai terpantau juga kali ini, lagi-lagi diberikan sebuah pressuring juga bermain dari bagian luar untuk Geek Fam. Sejauh ini kita lihat mereka juga punya kesempatan untuk bermain di Livi kalau match kali ini bagus mainnya. Kalau mereka mengumpulkan total poin yang cukup banyak untuk bisa merangsek naik menuju ke top 12 pastinya ya. Karena untuk saat ini posisi mereka masih berada di bawah. Tapi pastinya itu akan mereka usahakan seperti halnya dari tim Genesis Dogma Kids yang hanya meninggalkan 2 punggawa aktif saja. Mereka akan mengusahakan segala macam cara untuk tidak tereliminasi di awal-awal seperti ini. Itu pastinya adalah hal yang paling buruk untuk mereka saksikan. Tetapi nampaknya dari Nichil terkena damage yang cukup signifikan, on point banget. Itu barusan granat yang dilontarkan oleh Audrey. Tetapi dari sisi belakang ternyata Linkslah dari tim GPX yang mendapatkan eliminasi tersebut. Wow, GPX lagi benar-benar kejar setoran poin juga ya Don ya. Iya. Kalau lo lihat udah ngumpulin 4 elimination point dari mereka berhasil untuk memulangkan NFT secara utuh dan mereka lagi mode pengen ada di pucuk, pengen merebut kembali tahta mereka yang sebelum-sebelumnya mereka dapatkan, tapi ternyata Booms menolak untuk menyerah sebagai last man standing. Masih ada usaha fight dan perlawanan yang sedang dipertunjukkan kali ini, tapi ternyata dari Cimo sudah mulai mendekat ke arah bagian depan berusaha untuk screening out through the smoke. Masih belum connect peluru-pelurunya, tapi 3 player dari Geek Fam sudah mulai datang dan mendekat kembali ke arah Booms. Ayo mau kemana? Booms sudah mulai dijepit depan, belakang, kiri, kanan, tapi Booms masih belum terdeteksi dan ini dia akhirnya dari Genesis Dogma harus mengalami sebuah kepahitan untuk pulang cukup dini. Ya, cukup dini di posisi ke-15 untuk saat ini. At least mereka mendapatkan 1 eliminasi poin untuk mereka tabung nantinya. Tetapi pastinya peperangan pun juga akan terus-terusan berjalan, bergulir karena kita bisa melihat circle yang condong menuju ke sedikit tengah tetapi sedikit ke bagian-bagian barat. BNW mereka harus berpikir juga bagaimana caranya mereka masuk. Meanwhile di depan mereka juga terdapat tim DG. Barrier akan menjadi palang depannya untuk membuka jalan tersebut. Tetapi ternyata Morph yang kali ini juga akan mencari cara untuk bisa masuk ke dalam circle dan juga mencari posisi Wena. Mereka pun juga tadi sempat dihalau oleh beberapa tembakan yang good for Morph sendiri, tidak nyangsang ke bagian tubuh mereka. Sejauh ini masih melihat saling zoning out satu sama lain, saling memberikan pressuring aja ke sesama tim lawannya karena pada akhirnya zona sudah mulai mengecil kembali. Nggak banyak waktu yang mereka miliki juga untuk bermain in the blue. Kalau misalkan dilihat dari kata-kata kanan, in the blue alias blue zone. Dan yang menarik di sini, di area Rumah Dewa ada fight antara GPBR dan juga Skylights Gaming Kian yang masih bertahan sejauh ini seorang diri saja menahan pergerakan laju dari teman-teman Skylights Gaming. Smith dari bagian bawah sudah mulai menembak arah bagian atas tapi tidak ada perlawanan. Kian berhasil untuk mendapatkan 2 player secara sekaligus dan pada akhirnya berhasil dibayarkan oleh player ketiga dari Skylights Gaming. Tapi untuk GPBR sedikit terlambat nampaknya untuk melakukan backup. Ciel dan juga Hades menggunakan kakinya untuk mendekat ke arah Rumah Dewa. Iya, ini posisinya berarti 2 versus 2 untuk mereka berduanya. Jersey pun juga ditumbangkan dari tim SG. Dengan begitu mereka harus bekerja ekstra keras banget untuk tim SG sendiri untuk bisa membalikan keadaan untuk saat ini. Karena pastinya Blue Zone pun juga sudah mulai menyekek mereka. Smith pun juga nggak bisa lolos dari jeratan Blue Zone. Tetapi hello, ada Hades di belakang sana yang dimana dia membukakan tembakannya. Tetapi dialah yang ter-knockdown duluan. Dan ini dia pemain-pemain dari tim GPBR yang kali ini benar-benar dalam keadaan kritis. Mereka langsung ngacir, kocar-kacir guna untuk menyelamatkan diri mereka. Kedua tim ini dapetin
apa ya, bisa dibilang kayak disadvantage Iya, ya. iya. Karena Blue Zone-nya juga udah mulai bergerak, sudah mulai turut andil antara keduanya. Dan Pinky mau nggak mau lagi berupaya untuk kabur. Dikejar oleh Jerome Chiel. Jerome Chiel berlari ke arah bagian atas, mencari kembali di mana letak keberadaan dari Pinky. Sama-sama melakukan healing terlebih dahulu, tapi mobilnya Pinky meleduk. Dar! Ditembak sama Hans For You. Sangat disayangkan, Skylights Gaming kembali turun. Sayapnya patah kembali untuk di minggu kedua. Bener deh, gue pengen banget Skylights Gaming di minggu ketiga harus step up sih. Iya harus banget sih supaya kita bisa melihat aksi dari mereka pastinya ya nanti di grand final, dan itu adalah harga mati menurut gue juga untuk tim Skylights Gaming. Tetapi nampaknya kita akan melihat peperangan selanjutnya yang akan terjadi, yang akan pecah kali ini, karena kalau kita intip dari arah minimap masih banyak tim yang berada di luar dari zona sendiri. Terutama juga kali ini dari tim GPX yang bisa melihat keadaan atau keberadaan dari tim Geek di belakang sana atau di depan sana lebih tepatnya. Diberikan beberapa pressure, tembakan-tembakan yang benar-benar mematahkan dari tim GPX. Tetapi untuk saat ini masih ada jarak antara mereka. GPX langsung bergerak maju ke arah bagian depan, menginginkan supaya bisa masuk ke dalam circle, tapi masalahnya ini udah padat banget sih. HFX yang punya advantage paling besar, punya compound, punya dapat circle juga, tapi ada gerakan terobos aja lah menuju ke arah bagian depan. Boxku pun tertangkap dan nampaknya dari Geek Fam mampu melakukan perlawanan yang cukup keras kali ini dari Geek Fam. Tidak bisa dipulangkan secara mudah. GPX kapaknya hancur satu persatu, hanya tersisa Rosemary seorang diri, dan ternyata mode GPX mengejar poin pun dipulangkan. Tidak berhasil untuk mendapatkan poin yang sangat-sangat maksimal. Wah sayang sekali dengan begitu poin mereka stuck di situ, dan pastinya beberapa tim di bawahnya masih bisa untuk mengejar poin dari tim GPX. Salah satunya adalah mungkin tim yang sekarang kita bisa melihat aksi mereka. RRQ Morse kali ini diberikan punishment yang benar-benar menyakitkan dari tim Aura, dan ada backup yang akan dilakukan oleh tim RRQ, tetapi mereka bakalan diberikan pressure demi pressure yang non-stop, yang tidak ada habis-habisnya dari tembakan dari beberapa utility yang dilontarkan juga. Ini memporak-porandakan pertahanan dari tim RRQ. Mereka nggak sama sekali dikasih nafas segar oleh tim yang sekarang sedang melihat ke arah mereka. Nggak bisa bergerak kemana-mana sih. RRQ dicepit, di burger, di sandwich oleh Geek Fam dan juga Aura. Dari kiri ada, dari kanan ada. Mau kemana RRQ? Posisi juga terbuka dengan sangat lebar. Terlebih dari Cimoy juga bakal ikut-ikutan maju ke arah bagian depan juga, mencari di mana letak player-player dari RRQ. Satu player terakhir di depan sana, masih ada Asa, masih belum terdeteksi. Tapi kayaknya dari Morph sudah dipulangkan. Asa pun tersisa sendirian saja. Morph yang ternyata harus balik terlebih dahulu. Asa masih punya Asa di tengah-tengah antara Geek Fam dan juga Aura, terjepit tapi masih bisa bersembunyi di antara smoke, namun tidak untuk waktu yang lama. Langsung dipulangkan begitu saja Cimoy. Last man standing dari Geek Fam juga lagi berupaya untuk fight habis-habisan, struggling keras, tapi ternyata pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Naga dari Aura masih menyala. Iya betul sekali, apalagi tadi juga ada Blue Zone yang benar-benar menggelitik dan juga mematikan ke arah pemain-pemain yang sekarang sedang berdansa di bagian-bagian zona. Tetapi kita ngintip ke arah tim BTR, mereka sudah mengumpulkan 5 total eliminasi poin, dan nampaknya posisi mereka untuk saat ini masih diungguli oleh zona. Oh, di Tenggara kan itu? Biru kan? Iya betul sekali, Pawang Jona. Oh my lord. Ya. Ternyata Pawang Jonanya masih ada di BTR, berarti we'll see apakah BTR masih bisa melakukan eksekusi sampai kelas gamenya atau tidak, karena walaupun dapetin zona, tinggal gimana caranya dia melakukan eksekusi. Lihat bagaimana dari Loxi bisa mendapatkan beberapa kepala-kepala juga dari BNW, sedikit tertekan nampaknya, nggak bisa turun gunung dengan sangat mudah, karena kalau kita lihat dari bagian minimap, BNW perlu turun gunung, mereka perlu melakukan setup juga, dan terus-menerus semua tim, semua lawan-lawan yang di zoning out oleh BTR. Iya, ini gue kayak deja vu sih melihat pergerakan yang dilakukan oleh BTR, bahkan satu persatu DG pun juga dieliminasi kali ini oleh tim BTR. Onyx pun kali ini juga menjadi mangsa selanjutnya untuk mereka, dan nampaknya di sisi bagian atasannya kita bisa melihat adanya tim BNW yang juga sekarang sedang kesulitan, sedang kewalahan, tetapi di atas ada Aura juga nih yang nampaknya masih menyala api-apinya di atas sana. Ya, bermain di bagian high ground untuk Aura itu sendiri, dan mereka masih touchdown ke dalam zona, masih masuk ke dalam zona juga. BNW nampaknya kesulitan untuk bisa masuk, tapi ternyata ada sebuah tembakan sedikit nyasar juga ke arah bagian depan. Satu persatu player-player dari BNW juga turu, dan dari Sinon pun berusaha untuk mendapatkan satu persatu player-player, tapi ternyata ada balasan yang merupakan dari Aura. Aura turut
ikut campur. Tapi tangannya mulai pindah-pindah ya Bunda. Mulai Iya, banyak Bunda. sekali fight-fight yang terjadi juga. Dari BTR kembali mendapatkan mangsa yang sangat nikmat. Tinggal menjadi watchtower aja. Deja vu cuy, Deja vu, serius deja vu. gue deja vu banget ngelihat ini. Dan barusan lagi ya kejadiannya dari tim BTR berhasil untuk menyapu bersih tim-tim yang berada di depan mata mereka. Tetapi kita akan lihat selanjutnya, ini mungkin akan terjadi peperangan antara tim Onyx dan juga tim Aura sesaat lagi. Karena Jason akan menjadi garda terdepan, menjadi frontliner untuk tim Aura, mencari, men-sweeping ke bagian defensive area dari tim Onyx. Yes, sejauh ini Jason sedikit ngerem ya. Ya. Nggak mau tergesa-gesa karena satu playernya tertahan di bagian belakang sana. Ngepick sedikit, tarik mundur lagi. Nggak jadi langsung maju ke arah bagian depan. Tapi ternyata wing dari Jesse. Ada sebuah frag grenades yang sudah mulai dilontarkan. Membuat entry fragger dari Aura sedikit tertahan. Nggak berani untuk tergesa-gesa maju ke arah bagian bawah. Tapi ternyata ini adalah posisi yang sangat terbuka sebenarnya untuk kedua tim. Dan Ya. mereka semua belum touchdown ke dalam circle-nya. So, we'll see apakah yang bakal dilakukan oleh teman-teman dari Aura dan juga Onyx. Meanwhile ada Watchtower di sana, BTR atau Bigetron Red Alien yang standing strong dengan 8 eliminasi poin. Bahkan mereka mau pemain-pemain dari tim HFX. Tapi war antara Aura dan juga Onyx pun kali ini benar-benar nggak bisa kita tinggalkan keseruannya. Karena pastinya mereka harus mengclearing area mereka satu persatu. Tetapi pemain-pemain dari tim BTR akan keluar dan mungkin langsung aja naik ke puncak bukit. Ini kayaknya lagi mode hunting point gak sih dari Iya. BTR itu sendiri. Robotnya lagi panas-panasnya. So let's go teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Kita tembusin 100.000 picis like supaya 100% offline ya teman-teman semua. Karena masih ada 4 tim yang bertarung di sini. Ada BTR, Aura, HFX dan juga Onyx. Dan ini adalah pertarungan yang sangat menarik karena satu, tempatnya open field. 2, obstacle-nya minim banget. 3, ada banyak sekali terrain yang bisa dimainkan. Walaupun memang kalau kita lihat dari BTR yang lebih percaya diri untuk maju ke arah bagian depan. Walaupun Harvest berusaha untuk pede nembak ke arah bagian Aura. Tapi ternyata counter shoot yang lebih menyakitkan datang dari teman-teman lawannya. Namun demikian kita melihat dari Aura, last man standing JXC. Apa yang bakal dilakukan? Tapping ke arah bagian depan karena hanya menggunakan mini 14-nya. Belum mengganti senjata dan kali ini M4 sudah mulai di tangan dari seorang JXC. Zona sudah mulai bergerak juga. Posisi sangat terbuka. JXC nampaknya akan menjadi last man standing kali ini. Iya, karena Jason langsung aja bisa tereliminasi oleh pemain dari tim Bigetron Red Alien untuk saat ini. Jaxi sebagai the last man standing berhasil untuk memberikan impact yang luar biasa ke arah salah satu pemain tim Onyx dan berhasil untuk mendapatkan 1 eliminasi poin tambahan untuk timnya. Dan Jaxi masih bertahan untuk saat ini walaupun dengan setitik darah terakhir. Wow, kalau gue lihat dari sosmed juga JXC lagi ulang tahun nih. Kayaknya lagi ada Wow. api-api membara, tapi yang lagi membara di sini adalah Bigetron Red Alliance dengan 4 menit dan 10 menit. Connect! Wow, bukan Nis, melainkan sebuah vehicle explosion meledakkan match terakhir. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance again. Coy, ini berarti Apa? 3 kali pertandingan straight mereka WWCD. Mengingat tadi di pertandingan e-Ranger pertama mereka tidak bermain sekali lagi. Wah, gokil sih. Akhirnya Gila. harapan